pas azan isya gue kepleset lagi, tapi gue langsung jatuh. Itu nggak kepleset doang, jatuh. Kaget gue kayak ada yang jatuh juga di tas. Apaan gitu, gue lirik ini ada itu. Oke, balik lagi dengan Antara Star Podcast dengan gue Bikin Fauzan sebagai host terkece di sini. Oke. Dan juga kali ini kita kedatangan tamu spesial, itu tamu super cantik, super imut. Katanya dia ya. Nggak gitu Kayak juga. langsung aja nih. Kak ILY aja. Yuk langsung aja perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Ilya, bisa dipanggil Ili juga. Apa nih? 3, umur Asalnya dari Probolinggo, Jawa Timur. Probolinggo. Umurnya coba tebak aja deh, nggak usah diomongin deh. Oke. Bahaya soalnya. Jadi gimana nih kabarnya nih? Selama ini kan kita baru pertama kali ini ketemu. Alhamdulillah sih baik. Kalau Kak Fikri sendiri gimana? Oh, saya sedang tidak aman sih, aman. Untuk aktivitas akhir-akhir ini tuh ngapain aja nih? Gak ada sih, cuman ngekonten, bikin TikTok gitu doang. Oh, jadi ada nih akun-akun TikTok. Oh, jadi seleb TikTok nih ceritanya. Enggak, nih. bohong guys, enggak. Dengar-dengar kalau kemarin tuh dari mulai pendakian pertama apalagi ya sampai sekarang gitu ya. Pernah apa yang namanya ngalamin kemasukan gitu ya di setiap beberapa gunung gitu, setiap nanjak gitu ya. Iya, enggak setiap gunung juga sih, cuman pasti ada kejadian aneh gitu. Pasti itu. Pasti. Ya itu dia, karena kan masing-masing orang tuh mempunyai indera kepekatan tersendiri gitu ya, kesensitivitasnya tersendiri gitu ya, mungkin menarik makhluk-makhluk gitu yang ada di sana gitu ya. Iya, benar. Jadi kira-kira tuh pertama awal mulanya tuh di gunung apa gitu, atau pendakian keberapa gitu? Dari pendakian pertama sih sebenarnya, gue pertama kali mendaki itu ke Taman Hidup. Di Taman Hidup nggak ada apa-apa, cuman pernah kita ada pelantikan di sekolah. Itu pertama kali gue kemasukan begituan. Di situ juga pertama kalinya gue bisa ngerasain begituan, dan kayak orang-orang pinter bilangnya aura gue berbeda dari yang lain, bilang gitu. Cuman kan orang percayanya beda-beda tuh. Yeah. Dan awal gue mendaki, yang benar-benar mendaki, maksudnya yang bareng tim temen, itu di Ranukumbolo pertama kali 2019 pas lagi ada berita Rakum nge-es tuh. Nah di situ gue nggak ngerasain apa-apa, cuman sering ngeliat. Bahkan kan katanya kalau misalkan di pendakian kita nggak boleh tuh bilang sesuatu yang begituan di jalur. Takutnya ada apa-apa tuh. Yeah. Makanya gue simpen aja sampai di bawah. Gue bilang, gue ngeliat ini. Lo ngeliat nggak? Enggak gitu bilangnya. Dan abis turun dari situ akhirnya gue kayak kalau orang dulu bilang sih ditutup biar kita nggak bisa lihat lagi gitu. Pendakian Ranukumbolo ya. Iya. Di Ranukumbolo gue pas turun tuh kayak kagak bisa ngomong ke siapa-siapa. Ngomongnya kayak di perjalanan kan nggak boleh ngomong ke orang-orang tuh, kayak disimpan dulu aja biar benar-benar di bawah kita baru ngomong ke orangnya, ke teman-teman lah. Gue cerita, gue bilang gue lihat ini di sini. Lo ngeliat nggak? Enggak gitu bilangnya. Gue kaget lah, kok bisa gue bisa lihat begituan, padahal gue nggak ada turunan bisa ngeliat begituan. Terus akhirnya gue kayak bukan dibawa sih, kayak kalau kata orang sana sih, kalau kata orang-orang dulu tuh itu ditutup biar kita nggak bisa lihat lagi, kita lihat kayak begituan. Akhirnya gue lama udah nggak mendaki karena masih sekolah tuh. Mendaki pertama setelah dari Rakum gue mendaki lagi itu ke Penanggungan, dekat Jawa Timur situ sih. Nah di situ yang lainnya nggak ngerasa dingin, gue ngerasa dingin. Kok bisa? Gue kira itu gejala hipo, ternyata bukan. Ternyata ada yang begituan yang deketin gue. Tapi masih aman. Di gunung selanjutnya yang paling gue inget nih, di Gunung Pundak tuh gue ada kucing ngikutin. Kucing? Iya kucing, dia lucu banget kucing, cuman warnanya hitam abu-abu.
cantik banget kucing itu dan dia ikut terus. Itu gue pertama kali mendaki malam. Oke. Biasanya tuh gue mendakinya pagi, siang, start awal trekkingnya Oke. tuh. Nah, pas di pundak kita ada kendala di perjalanan, jadinya kita trekking malam. Dan malam itu gue bener-bener lihat tuh kucing. Bahkan karena gue ngantukan tuh, kucing itu tidur di sini, gue selalu elus-elus. Pas udah hampir nyampe di puncak, belum tinggal beberapa menit doang. Dia ada di samping gini, gue giniin. Abis gue melek, kagak ada kucingnya. Gue tanya, tadi mana kucing di sini? Kucing apaan gitu. Mereka bisa bilang, kucing apaan? Lu ikut kucing? Iya. Jangan ikutan, ntar hilang. Bilang gitu dia. Kaget gue dong. Lagi-lagi gue lihat yang nggak bisa dilihat teman gue gitu. Pendakian selanjutnya gue di Gunung Bekel. Di Gunung Bekel tuh sampingnya Penanggungan. Oke. Gue juga start mendaki itu malam karena asar baru nyampe di BC sih. Maghrib di pos 1 gue padahal nggak halangan awalnya, nggak dapet. Pas nyampe di pos 1 mau sholat gue dapet. Kaget dong gue, bukan tanggalnya tuh. Habis itu gue naik, udah ganti. Pas dapet itu udah ganti. Sini gue sakit banget. Kenapa gitu gue pikirnya. Terus gue bilang, ganti yuk tasnya gitu. Pas dipegang temen gue, enteng tas gue. Gue naik tuh ya. Kan kalau treknya Bekel tuh kayak tangga gitu, dari bawah sampai atas tangga mulu deh. Bekel tuh masih di daerah Jawa Timur berarti? Iya, di sampingnya Penanggungan. Oke. Gue naik, pas di ini gue kepleset dia kayak ada yang geser gitu. Gue kira tas gue giniin tetep kayak ada di bawah gitu. Abis itu gue naik lagi sama teman-teman. Pas azan Isya gue kepleset lagi, tapi gue langsung jatuh. Itu nggak kepleset doang, jatuh. Kaget gue kayak ada yang jatuh juga di tas. Apaan gitu, gue lirik gini, ada itu begituan, tapi cantik banget. Kaget, kok kamu di sini? Batin nggak ngomong langsung. Cuman gue karena takut, teman-teman gue takut juga, akhirnya gue tetap naik, nggak bilang ke teman-teman gue. Tapi masih sama dia gitu? Iya, sampai dia tuh kayak bisikin gue kayak ikut ya gitu. Kaget, naik terus, gue nggak bilang teman-teman. Sampai akhirnya kita sampai di trek yang agak susah. Gue kepleset sampai gulung-gulung. Waduh, jatuh gitu ke bawah? Iya, gue kepleset sampai gulung-gulung dan keceplosan gue. Lu kalau ikut aja, nggak usah ngerepotin gue, nggak usah beratin gue gitu. Teman-teman kaget, lu ngomong sama siapa? Sampai teman-teman gue kayak Al-Fatihah, terus ayat kursi, begitu. Istirahat kita lama banget. Dia senyum ke gue pengen ikut kayak gitu bilangnya. Gue pengen ikut gitu. Dia pengen ikut, maksudnya ngikut lu gitu buat tanjak? Iya, buat naik gitu. Gue pengen ikut bilangnya gitu. Cuman gue nggak bisa jawab karena takut teman-teman takut juga gitu. Tapi pas dia dibaca-bacain kayak gitu, dia nggak ngaruh sama sekali gitu? Nggak tahu ya, nggak ini gue kayak nggak ngerasain. Dia cuman kayak diem, tiba-tiba hilang, ada lagi gitu-gitu. Terus ya udah nyampe puncak, udah agak plong memang, udah agak plong. Tapi pas kita jalan balik, temen gue jatuh karena sakit juga ininya, di punggung, pundaknya. Gue takutnya dia yang kena juga, soalnya dia cewek, kita cuma berdua ceweknya. Itu total ada berapa tuh yang nanjak? 5, cowoknya 3, ceweknya 2. Nah itu dia jatuh gara-gara berat itunya sampai sakit, sampai kakinya kayak bengkak gitu. Kayaknya sih iya. Akhirnya kita turunnya agak lambat. Kalau di treknya yang bagus nggak apa-apa sih, itu treknya kan tangga. Kasian juga kakinya. Akhirnya teman-teman gue yang repot gitu. Gue sampai mikir,
lu kalau mau ikut ikut aja, gak usah ngerepotin kita gitu, batin gue begitu ke dia. Terus di next pendakian nih, kalau yang gue ingat di pendakian di Semeru kemarin di bulan Juni atau Juli ya lupa gue. Itu pertama kali gue mendaki bareng tim lain. Biasanya gue mendaki Sama sama tim temen-temen gitu. tim gue sendiri, Oke. tim dari sekolah gue sendiri. Ini tim lain karena kalau Semeru kan harus booking tuh. Ya. Jadi gue daripada lama nungguin teman-teman gue, gabung sama yang lain aja gitu. Di situ gue takutnya mereka kayak nggak nggak tahu, nggak paham mental gue, nggak paham soal begituannya gue. Oke. Tapi ternyata mereka bisa paham. Awalnya sih di Ranukumbolo aman-aman aja, kita cuman kehujanan begini begitu. Gue juga nggak ada pemikiran buat kena begituan karena gue nggak lagi halangan. Yeah. Pertama kalinya gue naik nggak halangan. Biasanya pasti Biasanya halangan terus. Iya pasti. Lah. Itu entah Oke. hari keberapa atau barusan dateng gitu. Karena tiba-tiba gitu ya. Iya. Gue di Rakung aman-aman aja. Naik sampai ke Kalimati. Nah, di Kalimati ini kita satu tim terpencar jadi 3. Di depan, ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang, dan gue ada di belakang. Karena gue orangnya kayak dehidrasian gitu. Oke. Terus kita nyampe di Kalimati itu siang kalau nggak salah jam 1 jam 2-an. Sekitar jam itu tenda udah terpasang, kita tinggal masuk aja. Ya. Di situ teman-teman masak, gue mau bantuin, nggak usah bilang gitu. Cuman gue karena nggak enak, gue ayo udah kita masak aja gitu. Ya. Kok suhu makin dingin, akhirnya gue bilang gue masuk aja ya ke tenda gitu. Habis itu gue kan ke Semeru ngajakin adik tuh. Adik gue laki baru SMP. Karena mereka bilang summitnya jam 11, kita bangun jam 11. Akhirnya gue bilang, "Dek, siapin dulu aja. Apa aja yang disiapin?" Akhirnya gue yang siapin tuh. Pindah ke tenda adik gue. Abis dari adik gue lihat mereka siap-siap mau makan, tapi gue nggak diajakin. Lu nggak diajak. Iya nggak diajakin makan gitu. Oke. Terus gue kayak batin gitu, kok mereka nggak ngerasain gue apa karena gue nggak kenal sama mereka gitu. Tapi kita udah sering ngomong sebenarnya. Di situ muncul perasaan kayak sakit hati gitu, sebel gue. Terus balik ke tenda, sebelnya makin memuncak, kayak sakit banget, tidak ada pengen nangis. Ya. Akhirnya di situ kayak gue diem doang dan ada beberapa orang yang gue pandang. Sebenarnya gue pandangnya biasa, cuman mereka kayak bilangnya kayak bukan Ilya ini kayaknya gitu. Gue mandangnya kayak sambil melotot katanya. Di situ gue kaget, ih kok gue kayak gini ya? Kenapa ya? Kayak nggak bisa ngontrol diri gue sendiri. Oke. Habis itu ada satu orang temen gue yang satu sekolah sama gue, dia nyamperin gue, kenapa? Gak apa-apa gitu doang gue. Bilang aja kenapa? Nggak apa-apa gitu. Sampai 3 kali dia tanya, terus gue dilus di sini. Kenapa? Bilang aja gitu. Nangis gue, langsung nangis kenceng banget, nggak bisa ngomong, nangis banget. Itu hampir sejam gue nangis nggak ngomong apa-apa, sedangkan mereka udah selesai makan. Iya. Nangis kenceng. Kenapa? Selalu dibilang kenapa? Gak bisa ngomong, mau nangis gitu doang gue bilangnya. Gak apa-apa, ngomong aja, bilang gak apa-apa gitu doang. Nangis sampai akhirnya dada gue bener-bener sakit. Dikasih makan gue, bilang aja kenapa, mananya yang pegel, bilang gue pijitin gitu. Terus sama mereka dipijit di sini, di punggung sama di sini. Mereka bilang, kok keras banget sih, kayak ada ininya, kayak bukan punggung, dipijit terus, kok keras banget sih, kok nggak mau lentur gitu. Mereka kerasa nggak dipijit, gue cuman geleng-geleng. Jadi lu keadaannya masih sadar nggak itu? Sadar tapi nggak bisa ngomong. Sadar tapi nggak, benar nggak bisa gerak sama Gue sekali. bisa lihat mereka, gue bisa dengar mereka, tapi gue nggak bisa menjawab apapun dari mereka gitu. Pandangan mereka ke lu kosong gitu. Iya, dipijit terus sampai ditanyain sakit nggak, enggak sakit gitu. Cuman ngangguk doang gitu. Iya, ini cuman gini doang gitu doang. Terus disuruh makan,
2 suapan 3 suapan agak mual, kok gini, apa telat makan gitu. Oke. Dipijitin lagi. Di situ habis makan gue nangis lagi sampai kenceng banget, sampai kayak sesenggukan gitu. Kok sampai gini gitu. Tapi di situ kayak gue nangisnya udah mulai gak sadar gitu, kayak ya Luar udah, kendali itu. nggak bisa denger apa-apa, nggak bisa jawab apa-apa, dan nggak bisa lihat bisa, cuman kayak udah kosong, kayak udah lihat satu doang gitu doang, sampai nangis sampai merem-merem gini. Terus mereka bilang kalau ada yang bikin sakit hati, bilang orang begituan kalau kalau sakit hati bisa kemasukan loh gitu. Di situ gue makin nangis, makin nangis, makin sesek. Bilang aja kepengen apa gitu. Di situ dikasih air yang udah dikasih doa-doa gitu kayaknya. Di situ setelah habis dikasih air gue bisa jawab. Ditanyain kenapa kamu, kesel gue gitu. Kesel kenapa? Teman-teman gak ada yang mau nemenin gue gitu. Selain itu ada apa? Gue pengen summit, bilang gitu gue. Ya kalau lu sembuh kita summit ya gitu. Gak bisa, gue pengen summit. Sembuh gak sembuh gue pengen summit gitu. Egois gue tinggi banget. Soalnya gue mikirnya gini, gue kalau udah nyampe satu gunung itu harus finish. Kalau misalkan gak finish gue gak bisa. Dan gue kalau udah satu gunung itu gak bakal balik lagi ke situ. Udah selesai gitu pikir gue.